Entahlah, aku pun tak tahu. Orang-orang seperti enggan membelanjakan uangnya. Padahal aku tahu, mereka ingin sekali menyiram tenggorokan mereka dengan air mineral yang dijual. Dan kelihatannya, mereka ingin sekali menghisap rokok sambil membaca koran, sembari menanti bus di terminal. Sepertinya mereka sangat memperhitungkan segala sesuatu, terutama mengenai penggunaan uang. Mungkin karena harga barang-barang yang naik, sehingga mereka tidak mampu untuk membelinya. Semua itu mungkin saja. Tapi kenapa harga bahan bakar harus dinaikkan? Pertanyaanmu kayak wartawan saja. Mengenai hal itu aku tidak tahu. Bapak kan penjual koran. Siapa tahu Bapak pernah baca tentang hal itu. Kalaupun aku baca, toh juga tidak akan berpengaruh bagi penghasilan kita. Lagi pula, kalau aku menghabiskan waktuku untuk membaca, kapan aku akan jualan? Kita terima saja apa yang pemerintah putuskan. Kalau terlalu menanggapi, apalagi mencoba demo seperti yang dilakukan para mahasiswa itu, kapan kita akan jadi makan? Susah ya jadi orang kecil. Sama saja. Maksudmu? Ya sama saja. Artinya kalau kita, yang kita susahkan adalah mencari uang. Sedangkan mereka, yang mereka susahkan adalah bagaimana cara menghabiskan uang itu untuk bersenang-senang. Bapak bisa saja. Itu kan artinya sama-sama susah. Satunya susah nyari uang, satunya lagi susah ngabisin uang. Alah, sok tahu. Gini-gini juga kan aku pernah menjadi bos. Ya, walau hanya sebagai bos preman. Itu saja dibanggakan. Yang penting kan bos. Ya tapi bos kere. Jangan salah. Aku bos yang punya banyak uang. Lalu, Bapak ingin memulainya lagi. Apa yang akan Bapak hambur-hamburkan? Untuk makan kali ini saja, Bapak belum menyerahkannya padaku. Berapa uang yang Bapak dapatkan? Kalau itu tentu saja ada, tapi tidak seperti biasanya. Memang berapa? Cukup. Cukup itu berapa? Ya cukup untuk hari ini. Tapi berapa, Pak? Nanti kuceritakan. Ceritanya sangat panjang. Bapak sudah mulai main rahasia-rahasiaan. Tapi benar, hari ini kau tidak dapat jualan. Berarti di luar benar-benar sepi ya? Banyak. Banyak sekali orang yang berlalu lalang di jalan. Ada yang haus, ada yang ingin merokok. Tapi seperti yang aku katakan tadi, sepertinya mereka sangat memperhitungkan segala sesuatu. Sampai segitunya ya, Pak? Apa mungkin juga agak sepi karena cuaca yang seringkali tidak jelas? Aku pun tak tahu, Sania. Padahal di luar sangat panas. Belum lagi asap mobil yang mengganggu pernapasan. Dan hari ini aku yakin kalau dagangan itu akan laku. Karena aku yakin mereka akan butuh minum. Lalu, Itulah yang aku tidak mengerti. Hari ini rezeki sangat seret. Padahal aku sudah kesana kemari menjual semua daganganku. Dari lampu merah yang satu, lampu merah lainnya. Tapi tetap saja tidak dapat jualan seperti biasanya. sebentar. Bukannya tadi kau katakan ada? Dapat jualan di mana? Lalu bagaimana mendapat uang? Dapat uang di mana? Kau jangan mulai berprasangka buruk dulu. Aku tidak berprasangka buruk. Tapi dari cara kau bicara, kau seperti menuduh yang bukan-bukan. Masalahnya kan aku sudah mengenal Bapak sebelum Bapak menikahi aku. Bukankah aku sudah pernah katakan, Sania, kalau aku akan meninggalkan kehidupan yang pernah aku alami demi kita. Lagi pula, aku tidak mau istriku makan makanan yang tidak benar. Biarlah aku
saja mengalaminya. Syukurlah kalau begitu. Soalnya kalau kepepet, terkadang kau melakukannya lagi. Ya, itu kan namanya masa adaptasi. Pak, ceritakan padaku, bagaimana kau mendapatkan uang itu? Ya, akan kuceritakan. Bagaimana ceritanya? Tadi aku bertemu dengan Jamuhur, Jamuhur, sahabatku. Dia terkejut melihat aku berjualan di terminal. Lalu kami sempat duduk di halte. Dan di sanalah aku menceritakan kehidupanku denganmu. Juga tentang keberadaan anak kita. Dia malah menyelipkan uang di sakuku. Sambil dia katakan, "Dek, kau harus sabar. Justru aku senang melihat kau bekerja seperti ini. Jangan ulangi masa lalu kita ya." Dia juga menceritakan kehidupannya sekarang. Dia bekerja di pabrik. Setelah ia berlalu, aku baru merogohkan tubuh. Rupanya ada 20 ribuan tersedia di situ. syukurlah masih ada orang baik. Seperti siapa tadi? Jamuhur. Iya, Jamuhur. Lagi pula uangku juga sudah habis. Dan uang ini bisa kita gunakan untuk besok. Dari tadi kok kita ngomong tidak karuan, Sanya. Kamu masak apa hari ini? Aku lapar. Aku tidak masak lauk, Pak. Tapi tadi ada kerupuk yang aku ambil dari Bislimah. Tak apalah. Yang penting rasa laparku bisa hilang. Ya sudah, tunggu sebentar. Ini, Pak. Ngomong-ngomong, orang dari dinas tata kota itu datang lagi. Saya dengar barang-barang milik Pak Junaidi diambil. Katanya rombongan yang ada di pinggir jalan itu merusak pemandangan kota. Tumben hari ini mereka tidak datang. Apa mungkin mereka juga tidak keluar? Takut uang mereka habis. Kenapa begitu? Lah iya kan. Kalau keluar mesti bawa uang. Sekedar untuk jaga-jaga. Inilah yang tidak aku mengerti. Mereka sendiri menyadari kalau untuk hidup sehari-hari saja sudah sangat susah. Tapi mereka kok tidak kasihan pada kita ini. Seharusnya kan mereka bertindak dengan nurani. Perasaan apalah itu namanya. Tapi mereka seperti robot saja. Oh iya, bagaimana dengan anak SMA yang ada di dekat terminal itu? Bukankah mereka sering memesan rokok padamu? Sudah seminggu lebih aku tidak sana. Kenapa? Tadi aku perhatikan dari jauh. Sekolah mereka sudah dibakar di besi.
Dan ketika mereka pulang, kutemui ayah yang biasanya memesan rokok padaku. Ia katakan kalau di kantin mereka sudah ada yang menyediakan rokok. Ada anak ibu kantin menjual diam-diam. Sanya, kemana anak kurang ajar itu? Biasanya juga dia pulang cepat. Banyak sekali alasannya. Tidak ada pelajaran lah, sakit perut, tidak ada guru, ada rapat segala macam. Tadi ia datang dengan teman-temannya, tapi setelah ganti baju, ia malah pergi lagi. Memang, anak itu susah sekali diatur. Sanya, ambilkan aku rokok di baju yang kemarin itu. Pak, tidak ada. Ada. Tadi sebelum berangkat kerja aku naruhnya di situ. Tidak ada, Pak. Periksa yang benar. Sumpah tidak ada. Kurang ajar. Pasti si tuyul itu yang mengambilnya. Kurang ajar sekali anak itu. Sudahlah, ambilkan saja peti besi mah. Pak, aku malu untuk utang lagi. Masalahnya, tadi pagi aku sudah meminjam uang untuk anak kita ketika ia hendak pergi ke sekolah. Katanya untuk membeli buku. Dan juga hutangku sudah terlalu banyak. Kira-kira kamu tahu kemana mainnya tuyul itu? Aku ingin memberinya pelajaran. Sering sekali yang mengambil rokokku. Kamu tahu yang mana? Sudah kukatakan aku tidak tahu, Pak. Setelah ganti baju, dia langsung pergi dan tidak bilang apa-apa. Anak itu sudah besar dan mulai kurang ajar. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa terbelenggu. Aku muak merasa dibebani. Sabarlah, Pak. Bagaimanapun, dia tanggung jawab kita. Lagi pula kan kau pernah cerita, hidupmu tidak jauh berbeda dengan anak itu. Iya, tapi dulu aku tidak menyusahkan orang tuaku. Malahan aku yang mencari uang untuk mereka. Aku tidak seperti itu. Sudahlah, sudah tugas kita untuk membesarkan dan merawatnya. Setiap kali aku menyalahkannya, kamu selalu membelanya. Kenapa? Karena dia anak kita. Tapi dia sedang menyusahkan kita, Bu. Wajar, namanya juga anak-anak. Anak-anak apanya yang anak-anak? Dia itu sudah besar. Hanya saja kamu yang sudah memanjakannya. Karena aku yang melahirkannya. Lagi pula dia tanggung jawab kita. Kita harus sama-sama menjaga dan mengarahkannya ke jalur yang benar. Supaya dia tidak salah pergaulan. Itu semua tugasmu, bukan tugasku. Tugasmu juga. Bukankah kau yang ada di rumah? Kau tahu sendiri kan aku tidak mungkin mengawasinya. Aku kan bekerja. Aku tidak bisa menahannya. Karena kau selalu memanjakannya. Yang ditakuti hanya kau. Lagi pula aku tidak berani melanggar perintahmu. Kau selalu melarangku keluar. Kalau aku lama sedikit di warung, kau sudah teriak. Sampai satu kampung ini menarik teriakanmu. Cemburumu itu berlebihan. Aku memang pencemburu, Sania. Karena hanya kau yang paling berharga dalam hidupku. Aku cemburu karena aku sayang padamu. Aku tak suka melihat sesuatu mendekatimu. Jangankan lalat, nyamuk pun tak boleh menyentuhmu, Sania. Aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Yang aku tahu, kau sangat sinis sama wanita. Dingin dan tak pernah peduli. Kalau ketemu,
kau tak pernah tampakkan rasa sukamu? Ya, karena dulu aku tidak pernah mengenal namanya wanita. Yang aku tahu, wanita itu penghalang, menyebalkan, dan selalu bikin repot. Teman-temanku banyak yang hancur gara-gara wanita. Tetapi aku salah. Aku tahu wanita setelah kepergok oleh pansip yang salah pengertian itu, yang menuduh kita melakukan hal yang tidak-tidak. Padahal waktu itu aku sedang menolongmu yang jatuh ke dalam got gelap itu. Malah Pak Hansip itu membawa kita ke pos ronda, memanggil Pak RT, dan memaksa kita untuk menikah. Lalu mengapa kau mau? Ya bagaimana lagi? Segubuk-gubuk menghakimi kita. Mana berani aku melawan mereka? Akhirnya Apa? Akhirnya setelah pengantin itu, setelah semuanya terjadi, dan apa? Dan dari situlah aku menyadari bahwa wanita memiliki ilmu gaib yang luar biasa. Dan kini aku tak mau pisah darimu, Sania. Dulu aku sangat bodoh. Dulu aku sibuk dengan game yang membuat onar di mana-mana. Sampai aku tak tahu wanita cantik sepertimu. Tapi kali ini aku sangat mencintaimu, Sania. Gak apa, apa-apaan sih? Nanti dilihat oleh anak kita. Sania, untuk sementara lupakan dulu anak kita. Mumpung anak kita tidak ada di sini. Lalu kita apa? Aku mau, Sania. Aku suka dengan cara main pura-pura tidak mengerti ini. Makanya mau apa? Itu.
sudah bosan dengan kehadirannya. Dia selalu menyusahkan orang tua. Jangan kupikirkan dia mau tidur di mana. Makan apa? Banyak makanan di luar sana. Asalkan dia mau berusaha. Jangan seperti itu, Pak. Dia anakmu, darah dagingmu. Dialah yang akan merawat kita kalau kita sudah tua. Apa Bapak masih mampu jadi nafkah kalau Bapak sudah tua nanti? Kita akan bisa buat anak lagi, Bu. Kita akan lebih baik daripada Udin. Jangan sembarang ngomong. Jangan saja kau marah-marah ketika tahu aku hamil. Dan ketika aku melahirkan, kau pergi. Tidak mau menungguku. Yang jelas aku khawatir kalau perhatian berkurang padaku. Lalu mengapa kau minta aku untuk hamil lagi? Untuk menyenangkanmu. Sudahlah, kau jangan banyak bicara. Yang jelas aku tidak menyukai anak itu. Dia telah membuat aku malu, Bu. Pak, dia keluar tidak pakai baju. Dia pasti kedinginan kalau malam. Kenapa kau sungguh pedulikan dia? Dia kedinginan, dia kelaparan, terserah. Bu, kita akan lebih tenang kalau tidak ada di rumah. Udin, pulang, Pak. Saya, biarkan saja. Jangan pedulikan anak itu. Kau keterlaluan. Kau jahat. Kau tidak tahu betapa berartinya anak bagi seorang ibu. Rupanya kau benar-benar tidak punya perasaan. Kau belum mengenal wanita seutuhnya, Pak. Seorang perempuan tidak memiliki banyak harapan dalam hidupnya. Kami hanya butuh tempat bersandar. Hanya itu. Dalam hidup, kami punya batasan untuk memilih. Tapi laki-laki tidak punya batasan untuk memilih. Oleh karena itu, kami siap kalian jadikan istri supaya kami dapat bersandar kepada kalian. Dan dalam hidup, bagi seorang ibu, anak adalah masa depan mereka. Kami rela pisah dari suami, tapi kami tidak bisa pisah dari anak kami. Oh, jadi kau pikir aku tidak berarti bagimu? Aku tidak mengharapkan banyak darimu. Kalau kau terus bersikap seperti ini, kembalikan anakku. Kau keterlaluan. Soalnya aku sangat mencintaimu. Aku cemburu melihat kau bersama anak itu. Perhatian kepadaku sedikit demi sedikit mulai berkurang. Yang kau perhatikan hanya dia saja. Aku kapanmu? Bukankah aku seharusnya dapat mengerti? Kau tidak mengerti, Pak. Aku ini seorang ibu. Kau tidak tahu bagaimana aku mengandungnya sekian bulan. Kau pikir itu tidak berat? Kau hanya tahunya yang itu saja. Aku capek, Pak. Kau hanya berbuat baik kalau kau menginginkan aku melayanimu. Kau benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang istri. Bukankah aku sudah menuruti semua kemauanmu? Lalu apa lagi yang kau inginkan? Kau melihat sendiri kan bagaimana aku kerja, berusaha meninggalkan kebiasaan burukku. Lalu apa lagi? Wajar kan kalau aku ingin terus diperhatikan. Tapi kau habiskan waktu untuk mengurus yang kurang ajar itu. Aku tahu kau sangat mencintaiku, tapi kau tidak sadar bahwa caramu mencintai sangat menyakitiku. Kau kurung aku seperti budaku. Kau selalu marah kalau aku mengurusi anak kita. Aku cemburu, Bu. Justru kecemburuanmu itu yang tidak beralasan. Apa yang tidak beralasan? Siapa yang tidak cemburu? Jika perhatian orang yang kita cintai malah berkurang dan malah ditujukan pada orang lain. Tapi dia anak kita, darah daging kita, bukan orang lain. Sama saja. Pokoknya aku tidak suka kalau kamu terlalu berlebihan seperti ini. Kau yang terlalu berlebihan. Jangan buat aku lupa diri, Sanya. Kau sudah berani melawan. Mungkin karena kamu tahu saya tidak mungkin memukulmu. Sanya, aku bosan. Aku bosan dengan hidup yang penuh tanggung jawab dan beban. Kalau kita bisa membawa beban itu, kenapa kita tidak membawanya saja? Lagi pula aku benci dengan anak itu. Setiap kali ia tidur, ia selalu memilih tidur denganmu sambil memelukmu. Aku makin tidak mengerti dalam mesinnya. Lebih baik aku saja. Udin, pulang nak, anakku.
dan kelaparan, Bu. Iya anakku, tunggu sebentar. Ibu ambilkan kau selimut dan makanan. Tunggu sebentar. Kamu makan dulu ya, Nak. Kamu kemana saja, Nak? Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Tadi aku udah pergi jauh, Bu. Tapi aku udah tahu mau kemana. Astaga anakku. Aku kedinginan, Bu. Iya anakku, sekarang kamu tidur ya. Ibu akan memelukmu. Bangun, Nak. Pelan-pelan. Tapi, Bu, Bapak kemana? Entahlah, aku tidak tahu. Kau jangan khawatir ya. Ibu akan menjagamu. Ia tidak akan berani lagi memukulmu. Sekarang kamu tidur ya. Sania. Sania, aku sangat mencintaimu, Sania. Aku tak suka melihat sesuatu mendekatimu. Jangankan lalat, nyamuk pun tak boleh menyentuhmu, Sania. Kau dengar aku kan, Sania? Aku melakukan ini semua karena aku cinta padamu, Sania. Kau harus percaya bahwa aku akan membahagiakanmu, Sania.
Aku ingat bagaimana kau sangat takut waktu malam pertama kita itu, Sania. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Ini lagu Dewa, Sania. Sudah lama berusaha menghafalnya, tapi baru itu saja yang aku hafal. Tapi kau tahu maksudku kan, Sania? Malam ini hanya kita berdua yang ada di rumah ini, Sania. Dan kita bisa bulan madu lagi. Aku rindu malam pertama kita itu, Sania. Di mana aku menyadari bahwa wanita memiliki ilmu gaib yang luar biasa. Sania. Sania. Kau sudah tidur ya? Kurang ajar. Siapa orang itu? Berani-beraninya dia memiliki istriku. Awas kamu. Awas kamu. Berani-beraninya memiliki istriku. Maafkan aku saja. Aku tak tahu kalau itu anak kita. Sania, Sania, Sania bangun Sania. Jangan mati Sania. Hanya apa yang paling berharga dalam hidupku Sania. Sania. Sania, Sania, Sania bangun Sania, Sania. Tidak, ini tidak mungkin. Aku membunuh keduanya. Aku tidak sengaja Sania. Tidak, aku pas bermimpi. Ini tidak mungkin terjadi. Aku pas bermimpi. Tidak, aku tidak bermimpi. Aku membunuhnya. Yang jelas, ini kulakukan atas dasar cinta. Dan ini semua di luar keinginanku. Apa aku salah? Apa aku salah? Apa aku salah? Apa aku salah?
itulah tadi pementasan dari